شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alis siyama junnatan lil mu'minin wa ja'alahu farhatayn lis shaimin, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin, amma ba'd. Para jamaah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, kondisi sehat jasmani kita, juga sehat rohani kita, sehingga mudah melaksanakan yang diperintah Allah, baik di siang hari kita siam maupun malam seperti ini kita berqiyam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amaliyah mardiyah, diridhoi Allah, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan dalam kitab yang disusun oleh Syekh Wahbah Juhaini. Itu ada ketentuan sunanus saum wa adabuh, sunnah siam dan adab-adabnya. Itu tidak banyak dibanding daripada sunanul wudu wa adabuhu. Sunnah wudu dan adabnya itu sekitar hawaliya salatina sunnatan, sekitar 30. Sampean kalau wudu itu ternyata sunnah-sunnahnya dan adabnya itu sampai 30, Pak. Tapi kira-kira ditakoni gak kira sing paling ya berkumur, menghirup ngono ya. Liane wah gitu wae, Mas. Sekarang ini kita pada bahasan di siam kita, karena momen kita masih belum separuh dari Ramadan ini. Masih panjang ya, masih separuh lagi kita berjuang untuk menyelesaikan Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau dibahas satu-satu bisa jadi 10 pengajian, Pak. Tapi saya cuma mengabsen saja. Kira-kira yang sudah dilaksanakan itu mana saja dari sunnah-sunnah siam kita dan adab-adab ini. Para jamaah, apa saja itu berkenaan dengan sunanus saum atau siam wa adabu? Itu satu as-sahur. Paling enggak ono sing enggak sahur ya kan? Ini berarti di absen, sahur masuk. Ya, berarti sudah dilaksanakan sunnahnya siam, yaitu sahur. Sahur, apa sahur itu? Ya sahur itu makan sahur yang dimaksud. Sahur itu bukan waktunya, makannya ya. Dengan apa? Ala syai' wa in qalla. Itu dengan sesuatu makanan walaupun sedikit, itu sudah disebut sahur. Walau jur'atama, walaupun hanya seteguk air, ya Allah, itu dapat pahala sahur. Maka jangan kita meremehkan ya, mengecilkan makan sahur ini. Bahkan Rasulullah SAW, ma faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab, itu akalatus sahar. Perbedaan siam kita orang Islam, kata Rasulullah, dengan siamnya ahli kitab, Yahudi, Kristen, bahkan orang-orang musyrik, Buddha, Hindu juga ada poso itu ya. Bedanya apa? Nabi menyebutkan bedanya akalatus sahar, makan sahur. Jadi orang-orang itu kalau puasa tidak ada makan sahur, Pak ya. Ini di Islam ini kita ini ada makan sahur. Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sangat menekankan tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu penuh terdapat berkah Allah. Ya Allah.
sesuatu yang mengundang banyak kebaikan itu di sahur. Jangankan memang ya enak jenenge makan ya, tapi ada orang yang nggak suka makan malam itu. Anak-anak kita itu kadang bangun-bangun udah mau, males. Tapi nanti paginya aku udah canggih di sahur ngono Pak ya kan, ini dendam dia. Makanya aku gak kuat poso iki ngono kadang-kadang alasannya. Andai kan ada orang gak sahur, itu sah juga puasanya. Karena itu bukan merupakan sanad dan bukan merupakan rukun dalam siam. Hanya sunnah. Tapi jangan ditinggalkan, Masya Allah. Hal-hal di Ramadan ini yang sunnah, sekali lagi ya, jangan dikecilkan, diremehkan, jangan. Karena siapa yang mengejarkan yang sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti fardu di luar Ramadan. Kata Rasulullah, qarraba bi khuslatin minal khair fi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Orang mengerjakan sesuatu yang sunnah sifatnya ya di bulan Ramadan, itu nilainya seperti melaksanakan yang fardu. Kalau orang itu melaksanakan yang fardu, ya apa nek fardu? Man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Sampean sholat Isya ini tadi berjamaah Pak. Ini di malam Ramadan ya, bulan Ramadan. Itu sama dengan 70 kali sholat Isya tadi. Wadak seneng ya man yo. Masya Allah. Loh, apa ini bulan Ramadan nih ngawur. Sayyidus syuhur. Kita gak kagum kalau dilipat seperti itu. Allah sendiri mengatakan kalau ketemu Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar kalau kita beribadah di situ khairum min alfi syahrin kan. Itu Allah yang menyatakan ya, yang memberi pahala. Kita beribadah tepat Lailatul Qadar lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan. Ini Quran ini, sampai tidak percaya kafir. Oh, Quran kok mosok tak ngono tampiling mari kon. Quran ngono, kadang sih gak yakin dengan Quran. Rasulullah tuh yakin temen Pak. Makanya dia mencarinya, tidak pulang di masjid itu siang malam 10 hari. Kalau kita kurang yakin sih ambek Lailatul Qadar itu ya kan. Sik kerja, sik sembarang, ngono kan. Masih malam ya sik gak temenan awak-awak iki. Ndak percaya mbek ayat itu sih Percaya titik ya. Sampean nek percaya temen wis tinggal dunia iki Pak. Golek temen koyo Rasulullah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai begitu. Ini kalau satu-satu dibahas 10 pengajian ya. Kita absen saja. Saya balik mana? Di absen aja. Nomor 1 sahur ya. Pokoknya sahur lah. Kan golek dalil-dalil sangat banyak, Masya Allah. Yang paling misteri buat kita, Nabi mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ini penting juga. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan orang-orang yang bangun makan sahur Pak. Ya, ini mungkin berkah yang kita tidak tahu ya. Bayangkan. Kedua, absen aja di absen ya. Ta'jilul fitri. Kalau tadi sahur, sekarang sunnahnya siam kita itu takjil. Takjil itu apa Pak? Takjil itu bukan berbuka. Takjil itu menyegerakan. Yang disegerakan apa? Berbukanya. Ya. Makanya sebutnya ta'jilul fitr, menyegerakan bukanya. Kok edanya gimana menyegerakan itu? Menyegerakan buka itu catatannya inda tayaqqunil huruf, kalau sudah yakin maghrib. Jangan karena sunnahnya itu menyegerakan buka, kurang 5 menit buka ngono. Iku kon ilang ngono. Posomu sedina coret. Allah. Ya Allah. Kodok kon situan ya. Kurang 5 menit jarane disegerakan ngono Mas. Inda tayaqqunil huruf ya. Kalau yakin sudah maghrib.
Itu patokane. Dan disebut itu takjil wa qabla sholat, sebelum dia sholat maghrib. Kalau ada orang ya sedang puasa ini ya, lalu Allahu Akbar sholat maghrib tapi belum dibuka ya, itu takjilnya hilang Pak ya. Ini kadang nggak ngerti sih, takjil kok berbuka ini ya kan. Nih itu takjilnya hilang, sunnahnya hilang sudah, tidak dapat kamu ya. Allahu Akbar kini ini kecut ngombe ya enggak ya kan. Ya, buku ya enggak, itu udah oleh pahala takjil ya Allah ya. Ini coba, ini kita absen coba, kira-kira kalau sholat maghrib sudah buka enggak? Sudah buka kabeh paling wong buka ditakoni. Kasih gak anak ngene tambah seneng buka itu disian, Masya Allah. Tapi ini tuntunan ya, Masya Allah. Bahkan kalau bisa selain dari itu namanya takjil, itu sunnah dalam siam itu ya, Masya Allah. Dan ini kalau sahurnya itu takhirus sahur ya, kalau bukannya itu ta'jilul fitri. Itu hadis Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitri wa takhirul sahur. Itu ya hadis. Senantiasa orang atau umatku, ini orang-orang di sini orang Islam, mendapatkan kebaikan selama dia kalau bukanya menyegerakan, kalau sahurnya mengakhirkan. Sahurnya itu mendapat kebaikan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, dan mengenai takjil ini juga termasuk dianjurkan itu kalau bisa dengan rutop, kalau tidak ada dengan tamr, kalau tidak ada dengan halwa, kalau tidak ada fama dengan air moya seperti ini ya. Ini paling miskin. Miskinnya wong buka ini Pak. Iya kan, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituturkan oleh sahabat Anas ketika menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuktiru ala rutobat qabla ayyusolliya. Nabi itu berbuka dengan beberapa rutop sebelum sholatnya. Ini kan, ini jadi tuntunannya, ini takjil namanya. Maka kaidahnya tadi sudah yakin maghrib, dari mana yakin adzan itu, tapi belum sholat sudah buka, ini namanya takjil, dapat pahala ini. Ini hadisnya, Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutop sebelum dia sholat. Fa'ilam takun rutobat fatamarot. Nabi itu kalau tidak ada rutop itu dengan tamar. Ya, tamar itu yang cemet-cemet ini Pak, yang sampai ke kita ini ya. Kalau rutop masih baru, medek ini Masya Allah. Kak ono begini buai. Itu enak, itu enak. Sudah masak di pohon, ambil. Masya Allah. Kalau nggak ada tamar, itu katanya Anas bin Malik, hasawat min ma'in. Nabi meneguk beberapa teguk air. Ini paling terakhir ya. Sekarang ini di kita ini ya, di Indonesia, di Surabaya, tidak ada orang tidak ketemu kurma itu, tidak ada ya. Tulon kok mari ngene lak kurma akeh ngene. Saking akeh niku gone ampel yo sasak iku masyaallah. Gak ono Surabaya gudange rek ngene masyaallah. Mana ndak ada. Masih sampai nang desa-desa ada. Ya, kita ini berarti makmur masyaallah. Kurma bisa ada ya. Dan itu disunahkan kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah itu kita absen saja ya. Nih buka ya, nih sahur ya kan ya, berarti bagus puasa kita. Yang ketiga, ad-du'a'u aqbal fitri bil ma'thur. Berdoa ya ketika buka itu dengan doa yang maksur. Maksur itu beriwayat, jangan ngarang sendiri. Ada tuntunannya, itu namanya bil maksur,
berdoa dengan doa yang dituntunkan, itu sunnah ya, Masya Allah. Ini jangan dilepaskan. Kalau tidak bisa gimana? Mati aja ndak iso. Masa ndak iso. Ya tapi akeh wong Islam ya ndak iso, Pak, ya kan? Masya Allah. Ketika saya membahas tentang fikih jenazah, itu nih di Salman ini kan berapa puluh tahun sampai bahasanya itu dibahasan tentang fiqhul jenazah ya. Itu sampai berapa kali pengajiannya. Saya cek ini pengajian jamaah-jamaah ini. Saya coba ayo sholat mayit, coba. Roto-roto gak iso dongane, Pak. Yang persis koyo hadis, dawa ngono. Gak iso, makanya gak tahu nyolati mayit wong-wong iki. Ayo Pak melok nyolat, alasane kotor, padahal gak apal iku sakjane. Ini opo iki? Ya Allah. Ayo coba apalno iku dongan mayit. Gak apal-apal wong jarang, masyaallah. Jarang ono wong mati. Masih poso iki saking Ramadan. Makanya dididik lah ya, supaya tetap menjalankan nilai-nilai sunnah itu ada siam sunnah, Senin, Kemis, ya, Ayyamul Bid. Itu supaya terus ini berjalan nilai kesunahannya. Termasuk doanya itu. Walaupun puasa sunnah ya berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dikumpulkan doanya itu banyak, Pak. Ada 4 hadis paling tidak. Tapi setelah terseleksi oleh ulama-ulama hadis, ada 1 yang dianggap kuat sanadnya. Dhahabal dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang dianggap sahih. Lainnya itu ya boleh ya, karena juga bil maksur. Tapi kalau yang lain dipakai, ini tidak dipakai, wah keliru nantinya. Yang sahih malah ditinggal, jangan. Yang paling sering itu Allahumma lakas sumtu ya ayo, wa bika amantu, wa ala rizqika abtartu, wa alaika tawakkaltu, dan seterusnya. Ada lagi ya wasi'al fadli ighfirli, singkat. Ada lagi alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa abtartu. Kalau hafal semua wocon kabeh jano wis ngono. Ya kan? Itu madhab Syafi'i. Ketika doa orang menyolati jenazah itu kan ada 3 hadis ya, versi beda-beda itu boleh dibaca semua, terutama bila yang meninggal misalnya keluarganya, ahli warisnya yang nyolati mimpin. Karena ngomong takbir ya wis sing suwe wae jarno. Itu aduh nek bisa masyaallah. Bagus itu. Biasa gak kira wak mudin cepet Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma sing singkat-singkat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrun. Ngono tok ya. Enak mari assalamualaikum, assalamualaikum. Mari jan ngono. Tapi kalau anaknya sendiri yang ngimami, Masya Allah, hafalkan tuh yang panjang-panjang itu. Wong sing buringe nih, subhanallah, subhanallah. Iki dorong iki gimana? Dia baca semua boleh. Ya Allah, Masya Allah. Iki koyo iki mau ya doa iki mau ya. Nek hafal kabeh wocon kabeh wis gak repot-repot. Paling tidak itu tadi yang kuat. Allahumma ada Allahumma-nya ada tidak ya dalam riwayat itu. Allahumma dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Di sini wa thabatal ajru doanya kan. Semoga ditetapkan pahalanya insyaallah. Hadirin para jamaah, ini menjadi sunnah di dalam kita bersiam ya, Masya Allah. Mau sudah apal singkat aja. Paling tidak bismillah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo ndak bismillah yo. Paling tidak bismillah. Mari sudah diminum, dimakan, dhahabat doa itu baru Tuhan, telah hilang, telah sirna rasa dahaga. Waftalatil uruq, basah semua urat kerongkongan ini dengan air yang sudah diminum. Wasabatal ajru insyaallah, semoga ditetapkan pahalanya insyaallah. Terima teman namanya ngono ya. Ini kita ngabsen ya.
Ini ketiga ya. Bahkan ada ketentuan Wahbah Juhali menetapkan wasunniyatud du'a, dan jangan diremehkan pula menjelang berbuka. Kira-kira ada waktu banyak berdoa, masya Allah ya. Ini yang juga bukan doa buka puasa ya, doa bebas, tapi jangan dilalaikan untuk tidak berdoa menjelang buka itu. Allah. Kenapa? Li hadis lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Kata Rasulullah, sesungguhnya bagi orang yang siam itu ada doa ketika buka itu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 5 menit sebelum kita berbuka jangan ngobrol ya. Biasanya kalau berbuka bersama yo jagongan wong niku Pak, getabrus. Well, Mas. Ngenteni jam dulu. Panganane wis siap ya kan. Itu coba hilangkan itu, Masya Allah. Berdoalah masing-masing, Masya Allah. Kita berjuang 1 hari itu Pak, siam. Di sini Pak sebenarnya kalau mau berdoa, Masya Allah, mandi. Makanya jangan lihat TV, jangan dibujuki doa ya kan. Kalau TV ini jangan buka, Masya Allah. Ngerungokno, gak usah. Pengajian stop dulu. Jadi kalau ada pengajian menjelang buka itu 5 menit selesaikan sudah. Beri kesempatan berdoa ya. Itu mustajab Bapak. Ini ya, jangan terkecoh ya oleh setan-setan ini kita, Masya Allah. Kadang-kadang kalau di rumah itu ambek ndelok TV ngene kabeh wong-wong. Oh. Allahu Akbar baru ya. Lho dibujuki kon. Iki lho hadis Rasulullah. So, bahkan Wahbah Juhali menyebutkan sunnah ya kan donga. Sing akeh donga menjelang buka itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat. Sekitar ada 12, Pak. Sampai jam biru ini. Kita ngabsen ya dan terang singkat-singkat itu terang dalil-dalil akeh Masya Allah. Temen. Cuma ini kita ini mengabseni kira-kira wis dilakoni enggak ngono lho. Nek iya ayo rek masak temenan. Para jamaah yang keempat, taktiru shaimina walau ala tamrah. Beri buka kalau kita mampu kepada orang-orang yang bersiam, Masya Allah. Ini sunnahnya orang siam sekaligus sunnahnya di bulan Ramadan, Pak. Ya Allah. Memberi buka, memberi takjil itu tadi kepada orang yang bersiam. Walau ala tamroh, walaupun sekalipun hanya sebutir kurma. Ya Allah. Itu Rasulullah SAW ketika pidato kan menjelang datangnya Ramadan, di antaranya Nabi man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada orang puasa karena maghfiratan lidunubi, itu menjadi ampunan dosa-dosanya. Wa itquhu min rukuba, dan ia menyelamatkan, membebaskan dirinya dari neraka minan nar. Wa kana lahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang puasa itu min ghairi ayyanqusa, yang tidak dikurangi sedikit pun. Oh, 3 Pak. Kalau kita bisa memberi buka ya Masya Allah, dosa kita diampuni, kita membebaskan diri dari neraka Allah, dan kita mendapat pahala orang yang kita beri itu. Untuk sampai nak iso ngekei buka ustad Pak. Loh, sede pahala. Ustad nek poso kan sede Pak, ya kan? Lho, ya apa sampean? Sede mbek tukang becak poso. Lho, gak enak ngeremeno. Karena berilmu Pak, ya kan? Nih, ustad poso berilmu. Allah. Mungkin pahalanya lain deh, Masya Allah. Itu sampean beri buka, sampean mendapat pahalanya ustad ini yang puasa itu yang tidak dikurangi sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, qalu, sahabat-sahabat menyatakan gini kan, ya Rasulullah, laisa kulluna ma yajidu, kami ini ya Rasulullah adalah orang yang tidak mendapatkan untuk bisa memberi buka orang puasa ya Rasulullah, karena miskin waktu itu. Rasul kemudian mengatakan,
Kamu dak kerung kon. Rungokno ya. Annallaha a'ta hadza sawab. Allah memberi pahala ini kepada siapa yang memberi buka kepada orang puasa itu ala tamroh, sebutir kurma, oleh pahala gede ku. Gak duwe kon. Masya Allah. Kalau ndak duwe, au ala jur'ati ma, seteguk air putih. Gak duwe ya. Gak duwe mati kon, gak duwe air. Apa kon? Ojo ngomong melarat. Ya, sempat no iku ya. Itu makanya di Medina, di Mekah itu ya, di Masjidil Haram, orang berebut Pak mencari orang puasa itu Pak. Jangan sampai ketinggalan ini. Sehingga ada orang yang mengatakan kalau di sana itu orang itu pada mencari orang yang puasa, kalau di sini orang pada mencari orang yang memberi buka. Di mana ada buka rek? Guyu arek cilik. Ayo kalau delok golek masjid bukane enak ndi ngono. Ku sidang gak arek wae. Iya sing gak ono wis gak ono kon sepi masjid e kon. Ayo ngono Mas. Tapi nek kono mencari orang Pak ya Allah. Subhanallah. Sampeyan kalau percaya coba sempatkan ini umroh Ramadan. Bagaimana itu buktinya nanti? Hadirin yang dimulakan oleh Allah. Dan sana kalau memberi Pak, itu di jalan, wis gak cerita utawa kok gak mari. Pengalaman saya nek cerita utawa temenan niku. Wong situk dikei ayam situk Pak. Wih, ngono ta. Itu di jalan itu. Di jalan antara Mekah Medina itu. Karena cari-cari wah ini maghrib, lalu di masjid ini. Kita nggak menduga, masya Allah, orang sana itu menghormati orang Siam Pak ya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, ono 12 loh ya. Saya tahu. Terakhir ini kan yo, terakhir kita ngabsen. Kita tadi sudah sahur ya, buka ya, bisa memberi buka enggak? Makanya kalau bisa paling enggak bawa kurma 3 atau 10 ya, atau seperapat lah ini ya. Kantongin ini. Golek ono wong poso. Kayak ono Pak nek gak gelem jejelono ini. Ayo. Cik ini oleh pahala sampeyan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Masyaallah. Sama dengan kalau sholat Id di Masjidil Haram itu orang bawa makanan Pak. Karena kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Itu datang saja harus jam 12 malam bisa masuk masjid. Sholat Idul Fitri di Masjidil Haram, Masya Allah. Kate jam 3 kak oman gon Pak. Jam 3 datang kak oman kena cecok kon keliling ini dok, Masya Allah. Sudah dikapling orang semua. Dan sana itu ini orang-orang sana ya, Masya Allah ya, itu membawa makanan Pak. Karena itu tuntunannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu makan dulu. Beda dengan Idul Adha ya kan? Itu apa? Bawa kurma, roti, dikek-kek ini loh Mas. Kak gelem jejel nungen nih. Sunnah. Wah, ini dia mana temen nih? Dia di dalam masjid itu karena sudah dibawa, keluar sudah bisa. Oh. Sudah bawa bekal Pak. Hadirin yang dimulakan oleh Allah, makanya gini tadi takdirus shaimin itu ya Mas, ya enggak kita berikan ke orang ini ya, ini enggak ada bukan siapa yang kayak ikeno, itu ya dapat pahala yang menyalurkan kan, ya. Pengurus sih gak kira ke IDW nyalur no. Ya kan? Tapi berpahala Pak, itu sama dengan memberi buka orang ini Masya Allah. Ya, ini andilnya besar ya Masya Allah. Ya, sehingga ini nyampe kepada orang Siam itu. Oh. Ini mungkin yang disebut dalam hadis apa kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, ngono kan, adalah surga merindukan 4 golongan. Apa itu? Nomor 1 adalah tahlil Quran, 2 hafidil lisan, 3 mut'imil ji'an, memberi makan orang lapar. Ini poso iku wong lapar Pak, masih soge lapar kon.
Iya kan? Yo, coba ini orang masuk kaya Pak, dikai buku gelem ae masih buku tidak enak. Soalnya luwe. Yo, ngomong poso sedino. Yo, ayo buku. Masuk walaupun airnya ini tok ya Masya Allah. Yo, ini kata Nabi, kapan itu terrealisir? Ini Ramadan itu Masya Allah. Pasti itu. Wa mut'imil di'an, ini dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 al-iqtisalu 'anil janabah wal haid wan nifas qabla al-fajr. Kalau bisa mandi janabat itu belum masuk subuh ya, sunnah dianjurkan. Kalau kita malam hari kumpul ya, kalau sing kumpul enggak? Yo wong sunatullah itu ya kan. Maka mandinya jangan sampai didahului subuh. Ya, sunnahnya itu sebelum fajar, qoblal fajri sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kontroversi dalam hal ini ya, karena ada mengatakan wah gak sah kok nek katik subuh masuk sik junub belum mandi. Tapi enggak, Rasulullah SAW diberitakan oleh istri-istrinya kepada kita dari hadis itu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairu ihtilamin summa yaktasilu wa yasumu. Itu diterangkan Nabi itu pernah masuk subuh dalam kondisi junub karena jima, bukan mimpi. Terus summa yaktasilu, kemudian Nabi itu mandi wa yasumu dan terus puasa. Sah puasanya ya, sah. Tapi sunnahnya kalau bisa itu mandi sebelum fajar. Kenapa? Sehingga ketika kita masuk puasa itu sudah kondisi bersih, suci dari hadas besar utamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai terjadi seperti pendapat ini ya, tapi pendapat sesat ini Pak, yang sudah di siar di medsos ya kemarin itu kan. Apa itu? Ada kelompok ini kiainya nyuruh kepada santri mengatakan rokokan itu gak batal poso. Lho kok iso? Wong rokok itu gak mlebu perut. Paling tenggorokan metu maneh ngono. Ini ya satu ya. Bahkan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu tidak apa-apa. Ini nah tidak apa-apa, tidak batal ibu posomu. Berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, kon pas poso katanya ini kiai ini ngomong itu Masya Allah, tidak apa-apa itu, tidak batal puasanya dan tidak kena hukum. Yang tidak boleh itu berhubungan dengan istri orang. Ngono cangkemmu kon iki. Wis ora iki Masya Allah. Iki repot iki. Iku istrimu sendiri sah. Ngono ya. Wah ya Allah. Ya, ada pendapat ini kemarin muncul Pak di medsos itu Masya Allah. Di mana situ Bondo kan? Allah. Itu banyak pengikutnya Pak. Pengikutnya itu salaman, tidak hanya tangan, kaki dia cium-cium kaki nih kan. Oh ya kali. Ada orang ini, ada santri yang rodok ngejar. Ayai, dalilnya apa? Oh, takon dalil. Aku iki makrifat. Kon. Melo aku mlebu surga kon. Ini. Coba ini ya, ada ini. Wong rumusane siam itu rukunnya apa? Al-imsak anil akli wasyurbi wa ghisyanin nisa naharon, yakni min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukunnya itu kan, ini dilanggar. Ya Allah, bayangkan ini kalau syariat gak dijalankan benar ini gimana rusak. Itu punya pengikut loh Pak, pakai serban ini loh, pakai jubah ini. Wah ini soro pakai jubah putih nih gurunya ini. Kon ojo takon kakek takon don melu aku mlebu surga ngono. Wah ini Masya Allah, itu melanggar Quran kan. Allah yang membolehkan oleh Allah itu uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum
malam hari. Mafhum mukhalafahnya siang haram ya. Makanya ketika terjadi di zaman Rasulullah siang hari kumpul, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah, kan? Ngono kan. Nah ini sekarang ini ada di Islam ini, bayangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berkenaan dengan tadi mandi janabat, kumpulnya malam ya, ndak apa-apa kumpul malam. Lalu siang haram, puasanya batal, kena kafarat. Merdekakan budak, kalau tidak ada ini siam syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut hukumannya, walaupun rasanya 5 menit. Hukumannya berat Pak ya. Makanya ojo dicoba ya. Saiki arek-arek ku ngeles ini buka wae Pak, aku tak nang Bali ae. Ngono. Nih, kan safar itu kan boleh berbuka, sehingga boleh ngincipi no kono. Ini caranya orang-orang ya sekarang ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nggak bisa. Walaupun kau tidak poso ya tidak boleh, masya Allah. Ya, karena Allah menyebut tidak boleh kumpul itu siang hari, yang boleh malam hari. Lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ayat ini turun itu dulu sebelum ayat ini turun, siam di zaman Rasul dan sahabat itu Pak, 1 bulan tuh memang tidak boleh kumpul siang malam, masya Allah. Siang malam tidak boleh kumpul. Ngelubuk para sahabat Pak, gak kuat. Nek koyok ngene yo gak kuat rek ngene. Karena nek awan tau nih bengi barang tidak boleh kumpul ya Allah. Maka kemudian turun ayat itu kan, masya Allah. Itu bersyukur para sahabat. Oh bengi oleh tiba ayat gak masalah. Oh so gak mati nih wong malam ya boleh makan, boleh minum, boleh kumpul ngono ya masya Allah. Bersyukur para sahabat sampai Abdullah ibnu Umar maghrib sudah njaluk Pak. Ya Allah. Buka itu minta ngono. Ayo minta ngene. Sampean cobaan kok maghrib ngono, tendang be istrine ya. Saking bersyukure kowe Abdullah ibnu Umar, ya Allah, masya Allah. Karena ayat ini diturunkan dibolehkan malam hari, buka maghrib langsung jaluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wis entuk kene rek boleh anu ya. Saya tak wacana judulnya ya. Judulnya ya. Judulnya tadi 5 ngono. Nomor 6, kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al allati la isma fiha. Tahan omongan perbuatan yang lebih. Fudulil kalam itu ngomongan-ngomongan yang tidak ada gunanya, gedabrus ngono. Itu dicegah rek. Nek poso ini sunnah dan adabnya ya masya Allah. Ya ini yang kadang-kadang kita nggak iso nongkrongnya. Yang walaupun itulah isma fiha, tidak dosa ketika dilakukannya. Cuma omongan lebih loh, dapur ngalor ngedur. Ya ndak ada gunanya. Iku nek poso tinggal no. Nek dosa, dosa apalagi dosa ya Allah. Tak boleh. Para jemaah yang tidak ada gunanya, baik itu ucapan maupun perbuatan, tinggalkan ketika kita sedang di bulan Ramadan siam ya Allah. Ini adab dan sunnahnya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau wa amal kafu anil haram kal ghiba wan namima wal kadhib fayata'akkadu fi Ramadan. Adapun menahan dari yang haram, koyok ngerumpi, ngerasani, bohong, dusta, yaminul khamus, namima, macam-macam itu fayata'akkadus. Sangat-sangat ya Allah. Di bulan Ramadan harus dicegah. Yang tidak dosa saja dicegah kalau berlebih-lebihan. Apalagi yang dosa. Kenapa? Khawatir Pak, kita ini puasa tidak dapat apa-apa. Ya Allah, ini ya, jangan sampai terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'ul atas. Itu jangan sampai. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'ul atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man lam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan yang rusak, Masya Allah, perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, maka Allah tidak perlu, walaupun Allah tidak butuh, walaupun orang itu lapar dan dahaga, perutnya lapar, sininya sampai ketelak yo, gak diperlokno mbek Gusti Allah, disiwak kon, Masya Allah, omonganmu rusak yo. Ini Pak, maka dengan ini jangankan yang haram, yang nggak ada gunanya di dalam keadaan Ramadan kita siam, tinggalkan. Ini adabnya ya, etika di dalam menyempurnakan ibadah siam kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang nomor 7, tarkus syahawatil mubahat. Ini juga hampir sama dengan tadi ya, meninggalkan hal-hal yang subhat ya Allah. Jangankan yang subhat, yang mubah saja, kalau itu makan minumnya berlebihan tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-8, yusannu inda syafi tarkul fasdi wal khizama. Kalau bisa tidak perlu donor darah di dalam keadaan siang Ramadan, tidak perlu berkhizama, berbekam, tidak perlu vaksin. Ini sekarang vaksin Pak ya. Dulu hizama ya, donor darah, tak perlu, tinggalkan aja kalau bisa, Masya Allah. Itu akan mengundang sesuatu. Bila perlu diperlukan sesudah buka, itu sudah terawih ini. Jadi nek kepilengan langsung gelondong turu Pak, enak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini kita ngabsen saja, berilah kecukupan nafkah keluarga atau si'atu adal iyal al-usra, kemudian al-ihsan ila arham, berbakti, berbuat kepada sanak famili, dan juga wal iktsaru minas shadaqah 'alal fuqara wal masakin, perbanyak sedekah ini Ramadan ini ya, Masya Allah. Ini sunnahnya, sekaligus sunnahnya siam, sunnahnya bulan Ramadan, banyaklah bersedekah kepada fakir dan miskin. Yang ke-10, istighalu bil ilmi, banyak-banyaklah nyibuk diri dengan ilmu Pak. Ngene iki sing akeh, nek iso sampai sahur ngene iki ngono kon. Gak kuat kon. Ya, ganjarane subhanallah. Kita kadang ngene, Ramadan prei kabeh pengajian. Keliru ya. Sunnah itu al-istighalu bil ilmi. Nabi itu langsung didatangi Jibril Pak. Urusan ilmu ini, Quran, 1 bulan penuh ya. Kita enggak malahan ya. Halo. Maka di sini ya sunnahnya banyak. Maka ada kuliah taraweh, ada kuliah subuh, ada kuliah duhur, ada kuliah menjelang buka. Sing ndak ono kuliah menjelang isya. Pengajian isya itu gak ono ya. Pengajian maghrib gak ono kabeh ku. Soalnya sibuk-sibuk makan orang. Mari ngono terus isya. Itu doa di masjid-masjid yang anu malah inten malah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu disuruh ngono itu. Kemudian selain dari itu banyaklah bertilawatil Quran wa mudarasati wal adkar wassalah ala nabi dan seterusnya. Ini dibarter ya, gantilah untuk menyedikitkan yang gak ada gunanya itu, banyak-banyaklah untuk yang memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir, sholawat, baca Quran, ganti ngono Pak. Ini mulut ini diganti ngono. Para jamaah yang ke-11, kalau kita mampu umroh. Oh. Jarang ya. Ini sunnahnya di dalam kita bersiam Ramadan dan bulan Ramadan. Umroh. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu haji ma'i, kata Rasul. Menandingi haji bersama saya, Masya Allah. Makanya di sini kalau punya harta, Allah ya. Apalagi ambil yang 10 terakhir, sehingga Lailatul Qadarnya di sana, Pak. Koyok siang, Pak. Malam itu gak kerasa ini. Sungidur ku. Masya Allah. Duk masjid itu rasa iki Lailatul Qadar temenan ya. Nek Surabaya turu kabeh kon sidoan. Makanya iso tambah terakhir, Masya Allah. Idul Fitrinya di sana, wah nikmat itu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira sampai di sini. Coba kira-kira dari sekian itu mana yang sudah kita lakukan? Termasuk qiyam Ramadan ini sunnahnya di dalam orang yang berpuasa ya, dan Ramadannya kita sudah lakukan semua ya. Paling enggak itu umroh mau. Satu yang tidak kalah pentingnya, iktikaf. Iktikaf, Pak. Sunnahnya orang siam di bulan Ramadan dan Ramadannya jadi siam sunnah. Tadi nilai-nilai sunnah itu adalah iktikaf, Masya Allah. Ini pembicaraan iktikaf ini sudah saya sampaikan kira-kira 3 kali pengajian bahas iktikaf ini, Masya Allah. Tuntas, Pak. Gimana sih iktikaf yang benar menurut syar'i itu? Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang belum tersampaikan ya dalam hal-hal sunnah tadi terabsen, mari kita berupaya untuk memenuhi. Iktikaf yang paling rendah menurut pandangan Hambali dan Syafi'i, walau lahdoh, walaupun sekejap, walau sa'ah kata Hambali, walaupun 1 jam 1 saat, niatkan duduk di masjid itu, nawaitul iktikaf, itu jadi iktikaf. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.